Ya, oke. Welcome back semuanya. Kita balik lagi di podcast kita, Pulse 9 Football. Di pembahasan pada sekarang ini, di episode sekarang ini, karena emang kebetulan lagi jeda internasional ya, mungkin pembahasannya perihal beberapa laga kemarin di hari Kamis Jumat sama Sabtu itu ya di kualifikasi Piala Dunia, dan mungkin kita bahas preview UCL. Tapi UCL ini kapan ya mainnya? Masih 2 minggu atau bulan April? Masih ya pas April itu. Jadi besok hari masih 2 mingguan. Oh, bulan puasa kayaknya ya. Pas bulan puasa. Ya, mantap, nanti sambil sahur ya nanti nonton UCL-nya. Ya biasanya sampai sahur. Oke, di sini Kelihatan sudah kemarin ada sorry. ya sudah ada Mr. Chandra juga. Gimana Mr. Chandra kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Apa kita enggak ngobrol-ngobrol apa ngopi bareng ya online karena kesibukan Ngopi masing-masing. Terakhir kita podcast yuk fase knockout UCL kayaknya Mas ya. 16 besar lewat Ya, sampai beres grup ya. leg 1 leg kedua sampai pada lolos ke 8 besar. Ya, dan ada Mr. Noval juga sini. Gimana Mr. Noval? Alhamdulillah sehat Mr. Ansori. Gimana kabar juga Mr. Ansori? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, mantap lah. Siap ini buat udah lama ya. Masih semangat sih, tapi kalau lagi jeda internasional gini, saya kan juga admin itu ya, admin ada di Facebook itu Milan. Makanya kalau nggak ada Milan main tuh saya jarang posting juga, itu males. Karena ada admin yang lainnya. Jadi khusus live score kayaknya. iya. Kalau live score kebetulan bangun aja itu juga. Sama bahas ya berita-berita yang nyeleneh aja sih kan. Tapi dari pertandingan ini kalau kita lihat dari klub-klub dulu ya, mungkin klub-klub sepak bola di Liga Eropa ini memang persaingannya lumayan sengit ya, di Premier League, di Serie A dan Liga Spanyol juga kayak. Tapi kalau di Liga Spanyol lumayan jauh kayaknya ya, peringkat 1 ke peringkat 2 Real Madrid dengan lumayan masih terlihat aman-aman aja lah. Kalau Madridnya nggak ngantuk loh ya. Tapi kalau mainnya kayak lawan Barca kemarin ya bisa kesalip. Maksudnya terus-terusan main kayak gitu. Iya. Tapi yang impossible lah kelas Madrid. Ya, kalau saya lihat ini di klasemen, kita coba ke La Liga sebentar. Sementara Madrid memimpin dengan 66 poin, peringkat keduanya itu Sevilla 57 poin. Ya lumayan ya, sekitar 11 atau 13 poin ini. Ada peringkat ketiganya itu Barcelona yang mulai membaik permainannya di bawah Xavi 54 poin, tapi masih ada 1 pertandingan. Menurut prediksi ini kalau tadi dari Mr. Chandra kan kalau Madridnya nggak ngantuk ya kayak kemarin mainnya. Kalau dari Mr. Noval gimana nih? Nggak mantuk kan? Madrid. Ya, kalau Spanyol. Madrid di Liga Spanyol kayaknya kemarin tuh Ancelotti memang uji coba aja itu. Modric jadiin striker, terus padahal ada Hazard, Jovic sama Bale yang dijadiin striker siapa? Modric. Dilanjut Ancelotti itu terlalu ini ya, kayak memaksakan pemain yang jadi favoritnya gitu. Ibaratnya tuh kalau itu terus yang dimainkan, tak ada rotasi. Nah ini kalau misalnya cedera mengalahkan Benzema, ya tidak menutup kemungkinan nanti kalau Benzema belum kembali, ya hasilnya kan sama seperti Barca, minimal imbang lah. Kalau misalnya tidak ada rotasi, padahal ada Bale, Hazard, itu kan yang lagi ini ya, lagi gak cedera, itu kan Hazard MOTM di Liga Inggris terbanyak, sama Bale kan kalau dikasih kesempatan tajam, tapi gak dikasih kesempatan sama Ancelotti, malah pilih Rodrigo, Vinicius yang masih angin-anginan, terus ngandalin Benzema. Kalau gak ada rotasi ya kayak Barca kemarin, kayak lawan Barca. Jadi terlalu mengandalkan Benzema, akhirnya lini depannya kumpul. Ngandalin Modric,
Nah itu memang sama seperti Mr. Chandra ya tadi. Kalau Madridnya ini terlalu terlena karena posisi 1, tidak menutup kemungkinan akan ada peluang tersalib. Tidak ada yang tahu sampai pekan ke 40, tekan ketiga adalah apa. Masih peluangnya masih sangat besar untuk Barca menyalip. Sama seperti Liverpool kemarin yang 14 poin tiba-tiba tersalip 3 poin kan. Sekarang jadi 1 poin ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan Mr. Anthony dan Mr. Chandra. Bisa aja Barca menyalip kalau Madrid mainnya terus mengandalkan tanpa rotasi. Nah, itu dari saya Mr. Anthony. Oke, jadi memang konsistensinya nanti ya dari Madrid sebagai pemuncak ini memang laga tinggal nggak begitu banyak, mungkin 7 sampai 8 laga mungkin ya. Nah, itu dari semua liga. Hampir sama. Kita coba ke Premier League. Ini kalau saya lihat klasemen memang sangat ketat ya antara peringkat 1 dan peringkat 2. Ini peringkat 1 Manchester City 70 poin, di peringkat kedua ada Liverpool yang benar-benar nggak kehabisan bensin mungkin ya, meskipun di sini di paruh kedua ini 69 poin, 1 poin aja. Tapi dengan peringkat ketiganya emang lumayan 59 poin ya Chelsea. Aman. Chelsea itu aman sendiri aman. Ya, mungkin Chelsea sama Arsenal ini 54 poin. Jadi terpaut. Iya. Ya 4 poin lah gitu. Masih itu. 4 Sama Arsenal. Tiket UCL yang agak seru mungkin. Ya. Selain menurut Mr. Chandra, ini peluang dari Liverpool, apakah masih ada kemungkinan Liverpool bisa memutar balikkan klasemen liga ini ya, meskipun cuma 1 poin. Kalau kita lihat di jadwal ini, kalau saya lihat di jadwal pertandingan Liverpool ini masih ketemu Watford, terus ada Champions League nanti, lalu nanti setelah ketemu Watford baru penentuan Manchester City. Gimana Mr. Chandra? Ya, yang pertama bahas masalah peluang ya, kalau dilihat dari untuk jadwal Liga Inggrisnya sendiri, si City-nya agak lebih ringan kalau dibandingkan Liverpool ya. Karena kita bisa lihat Liverpool masih selain lawan City sendiri nanti itu bisa dibuat ajang penentuan mungkin di Etihad itu nanti. Itu nanti Liverpool harus lawan City, MU sama Everton ya. Tapi kita tahu lah MU dan Everton ini enggak ya bisa merepotkan, tapi ya itu impossible, apalagi itu nanti mainnya di Anfield ya dua-duanya. Tapi saya bisa lihat nanti kalau Liverpool bisa memaksimalkan poin di Etihad Stadium, mungkin ya bisa lah itu nanti jadi penentuan bahwa siapa yang juara itu nanti di Etihad itu. Kalau Liverpool bisa menang, ya bisa-bisa itu perebutan juara over. Itu kalau menurut saya loh ya, selesai lah kayak gitu. Karena kan untuk confidence-nya pasti naik kan pemain Liverpool. Cuman kalau dilihat dari jadwal keseluruhan semua kompetisi, Liverpool kan masuk FA masih kan, di sini tambah masuk semifinal kemarin. Ini ketemu City 2 kali bulan ini. Terus 8 besar UCL loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu kalau masuk semifinal. Jadi April ini 9 match, bayangkan. Ini kalau rotasinya nggak jalan ya ini pasti salah satu nanti ada yang lepas lah kalau memang nanti kita dari segi pemainnya ada yang cedera atau apa nanti kayak gitu. Apalagi jaraknya itu tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 16 kayak gitu. Tapi sama sih City juga kayak gitu nanti jadwalnya, karena sama-sama masuk ke 8 besar. Nanti tinggal dilihat dari konsistensinya kita pemain aja. Cuman City kan akhir-akhir ini beberapa match agak goyah gitu. Karena dapat pressure dari Liverpool ini. Kalau Liga Inggris sih saya masih jagokan siapa ya? Yang nggak jagokan sih. Ya kedua tim ini masih kandidat kuatnya. Penentuannya di Etihad gitu aja. Kalau chance-nya Liverpool juga punya chance besar, City juga punya chance besar. Gitu. Itu sih Misran, sorry. Karena ya jadwal itu tadi preview dari merayap. Premier Liga ya, Mister.
Jadi peluang dari peringkat 1 dan 2. Ya kita lihat nanti pokoknya ini salah satu kalau ke apa tersandung pasti nanti ya udah perebutan juara over kayak gitu. Ini yang bikin perebutan juara ini on fire panas lagi kan gara-gara City kemarin beberapa pertandingan imbang kan. Ya, Padahal imbang loh, nggak kalah. Nah, 1 kali kalah sama Tottenham itu yang bikin poin Liverpool. Makanya ya, itu. ini patut kita saksikan memang dari Premier League ini semakin seru juga. Tapi memang nggak menutup kemungkinan nanti Chelsea meskipun 10 poin itu kan saling mengamati itu Chelsea karena Liverpool dan City kan ketemu. Jadi kalau seri terus Chelsea yang menang, nah itu Chelsea juga peluangnya juga lumayan besar. Kita Liga Inggris ini kan selain di atas di bawah juga lumayan di peringkat 4. Di perebutan tiket UCL juga kan masih memanas ini kan. Ya, ada Tottenham juga di peringkat 5 di bawah Arsenal terpaut 3 apa 2 poin kalau kita lihat, dan ada MU juga di bawahnya Tottenham. Ya Tottenham memang lumayan sih karena Kane-nya juga on fire lagi kan sama Son, terus pemain-pemain barunya juga lumayan. Tabungan banyak tapi berapa pertandingan kemarin nggak konsisten, harusnya dia udah bisa peringkat 4 dari kemarin. Pertandingan kan banyak tundanya itu, padahal lumayan. Kita ke Champions League coba di quarter final ini. Babak 8 besar ya berarti. Enggak bahas ini dulu sebentar ini. Oh iya, apa? Italia ini masih rancor nih. Oh, kan Italia. Lagi di top ini. Oh iya. Kalau kita lihat apa. di Serie A ini memang masih klub Milan ya yang memimpin 1 dan 2 meskipun kita lihat pertandingan dari ternyata Napoli di peringkat 2 di sini. Milan 66 poin, Napoli 63 poin, terpaut 3 poin, tapi Inter masih ada sisa pertandingan 1 lagi. Masih ada kemungkinan. Misiran sore gimana ini sampai akhir? Ini kan karena misiran sorenya ini Mr. Noval ya. Fansnya jadi saya yang tanya sekarang. Misiran sore. Oh, iya. Ini gimana ini? Pendapat saya pasti bisa sampai akhir rank 1. Ini kan sama-sama seru sama kayak Liga Inggris ini. Terpaut 3 poin. Milan udah ketemu Inter kan ya. Sudah. Sekarang malah saingannya sama Napoli sih. Ya ini kemarin kan sama Inter aja, sekarang sama Napoli. Kalau dilihat memang kan nanti Milan ini fokusnya tinggal di Serie A sama Coppa ya. Nanti di Serie A itu lawan-lawannya ketimbang Napoli dan Inter lumayan mudah ya, karena tapi ini bahaya juga karena kalau ngentengin ini Milan ini penyakitnya kan pemain-pemain kalau lawan tim-tim kayak Bologna, Torino, nah udah kalau seri itu udahlah. Tapi mending masang, saya sebagai Milanisti ini nggak pernah berekspektasi tinggi ya, maksudnya dari padahal musim ini pun yang penting lolos champion aja dulu karena kan fokus aja ya. Stabil ya. Tapi nanti mungkin penentuannya itu kalau nanti memang sebelum di bulan April itu bisa menang semua, mungkin peluangnya lebih besar ya. Karena kalau kita lihat Napoli ini nanti masih harus ketemu Fiorentina, Atalanta, ketemu Atalanta dulu, terus Fiorentina, lalu AS Roma. Nah itu untuk Napoli. Kalau Inter juga lumayan karena nanti masih harus ketemu Juve. Betul. Ada Juve, ada Roma. Juve dan Roma di bulan April itu. Dan nanti juga sama-sama ketemu di Coppa, Inter sama Milan di leg kedua berarti ya. Karena tapi ini pasti nanti seru soalnya kan mereka ini sudah sama-sama keluar dari UCL ya. Beda sama kayak tadi City sama Liverpool kan ya sama-sama seru juga sih sebenarnya karena memang keduanya masih padat juga jadwalnya. Mungkin beda lawan sedikit gitu aja. Iya sih, masih bahkan peringkat 4 Juventus pun mulai bagus ya permainannya. Allegri meskipun apalagi habis keluar ini kan pasti mereka ya fokus. Ini juga Juve nih. Fokusnya Juve bahkan sama Inter itu masih di Coppa juga masih. Tinggal kita lihat aja nanti siapa yang stabil mainnya. Kayak Milan nih kan beberapa pertandingan terakhir menangnya ya 1-0 ya nggak apa-apa, yang penting menang kan 1-0. Yang penting menang. Bahkan jadi rekor kemarin itu dengan sama daripada City. Seperti kemarin ya.
Timnasnya kemarin ya. 1-0 tapi kalah. Aduh. 100 shot Iya, kalah nggak sama lolos. 2 shot. Ya, kalau kita lihat di Kiper Champions terbaik dunia. dari kompetisi Champions dulu mungkin ya ini. Biar sama-sama kebahas juga. Dari tim Inggris ini meloloskan 3 klub kan, berarti City, Chelsea sama Liverpool. Liverpool nanti ketemu Benfica, akan bertanding di bulan April. City ketemu Atletico Madrid dan Chelsea ketemu Real Madrid. Nah, karena di sini ada fansnya Abramovich. Gimana ini? Chelsea ketemu Madrid. Apakah melihat ada peluang di leg 1 ini sebelum nanti ditentukan juga ya leg kedua? Gimana ini, Mr. Noval? Oke, untuk peluang Chelsea dan Madrid sebenarnya sama-sama punya peluang. Apalagi Madrid beda kalau di Spanyol sama di UCL ya. Mentalitas Madrid di UCL tuh sangat ini sekali, Spartan sekali. Buktinya lewat PSG aja yang sebelumnya Donnarumma ngupri yang leg 1, tiba-tiba leg 2 Benzema hat-trick gitu kan, tidak disangka-sangka gitu. Walaupun karena blunder Donnarumma, karena jiwa Madrid Spartan dalam nge-pressing jadi akhirnya terjadi kesalahan. Sama atmosfer Bernabeu kan sangat ini sekali ya, sangat mempengaruhi mental lawan. Kalau kemarin kan Chelsea diuntungkan gak di Bernabeu, di mana Alfredo Di Stefano, kalau sekarang langsung di Bernabeu, apalagi leg 2-nya di Bernabeu. Saya rasa 50-50 ya untuk peluangnya. Untuk Chelsea sendiri, walaupun tren kemenangannya ini ya bagus sekarang, cuma dari mentalitasnya terganggu karena stabilitas dari stakeholder Chelsea kan belum jelas siapa yang akan menjadi pengganti Abramovich. Ini juga mempengaruhi cara bermain Chelsea yang kemarin aja terakhir lawan Middlesbrough ancur-ancuran sebenarnya. Oh gitu. Cuma ketolong gol cepat ini Lukaku sama Havertz. Ya, Lukaku sama bukan Havertz sih, Lukaku sama Ziyech. Itu harusnya bisa lebih. Cuma memang mainnya kurang maksimal karena beban psikologis. Ya, konflik internalnya ya memang. Beban internal. Ya, Gak boleh bawa uang, terus akhirnya bus itu gak bisa bayar bahan bakar gitu kan di berita. Itu kan mempengaruhi mental pemain juga. Betul, apalagi itu kan konflik internal masuk ke media juga kan. Makanya jadi semua orang jadi tahu. Jadi semua orang sampai tahu. Jadi mempengaruhi mental pemain. Ini berat juga bagi Chelsea, apalagi Madrid. Harapan saya sih kemarin Villarreal sih. Harapannya Villarreal, tapi ketemu Madrid. Ya gak apa-apa lah, mungkin fans Madrid senang juga ketemu Chelsea karena bisa balas dendam kemarin. Apalagi performa Chelsea turun. Kalau saya sih 50-50, apalagi kalau Benzema main ya, itu penentu juga. Benzema lagi on fire. Kalau Benzema main, peluangnya 50-50. Kalau tidak main, ya kemungkinan Chelsea mendominasi permainan. Ya, karena memang di Champions League di musim ini kan kita tahu sendiri bahwa sudah tidak ada peraturan gol kandang dan tandang ya. Tapi nggak adanya gol kandang dan tandang ini jadi ini nggak, Mr. Chandra? Maksudnya, ya jadi pemain yang penting saya di leg 1 main aman, seri aja. Gitu. Nanti leg keduanya jadi mau 0-0 lagi, 1-0 juga ya lumayan. Contoh ya kemarin saya lihat tim favorit saya kemarin kan Liverpool yang biasanya leg kedua di Anfield Spartan karena gara-gara mungkin tidak ada gol tandang main leg keduanya nyantai kayak gitu, malah Inter yang ini kan, jadi biasanya ini mengurangi agak mainnya kurang agresif lah biasanya kayak gitu, jadi biasanya main aman aja ya. Yang penting udah jadi nggak ngejar. Kalau dulu kan agak susah, kalau 1 gol aja harus balik 2 kayak gitu kan, gol tandang. Nah sekarang ini kan kayak kemarin Inter nyetak 1 nyetak 2 pun nyantai kan, bisa ini. Jadi mengurangi keseruan lah ya, jadi identitas UCL yang biasanya gol tandang itu kan identitasnya UCL kan. Jadi sekarang agak ya biasa-biasa total gol aja. Kalau agregatnya sama, yang penting sama ya bisa sampai injury time sampai final kayak gitu. Jadi drama-dramanya nggak ada comeback kayak dulu yang dulu kita sering lihat di Roma Barca, Liverpool Barca kayak gitu kan. Iya.
Dan Harus nyetak kurang 3 gol, kurang. Jadi sekarang nyantai aja. Nyetak 2 ya bisa sampai adu penalti. 2-1 nyetak 1 kayak gitu. ya jadi memang mempengaruhi ya. Ya ada sisi positif dan negatifnya juga. Ada yang bilang Pasti kemarin ada. kan dengan nggak adanya kandang tandang ini, jadi pemain itu udah lepas lah gitu. Yang penting main attack, nanti leg pertama main attack, leg kedua ya main attack juga, nggak akan ngaruh gitu maksudnya. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Ya, tapi menurut saya tetap menjadi keseruan juga. Cuma kalau nanti formatnya ada perubahan lagi kan musim depan, yang katanya Ya, timnya lebih 2000 banyak. musim depan apa 2024 ya Oh kira-kira gitu. Masih kurang wacana ya. paham. Apa musim iya Ya semoga jadi aja lah Super League aja mungkin Florentino Perez ya. perbudakan. Daripada kayak gini terus. Kalau kita lihat ini, kalau peluang Chelsea dan Real Madrid, kalau Liverpool kan ketemu Benfica ini. Jadi kalau menurut Mr. Noval, apakah dari undian ini Liverpool yang paling diuntungkan karena ketemu Benfica? Gimana nih, Mr. Noval? Nanti kita lihat dari Mr. Chandra juga. Sorry, untuk Benfica sama Liverpool ya banyak yang menjagokan Liverpool, apalagi Liverpool lagi bagus-bagusnya ya, walaupun terakhir sempat membuat pendukungnya deg-degan lawan Inter Milan ya, hampir ke comeback. Untung di kartu merah itu untuk yang lawan Inter Milan kemarin. Ya, cuma untuk lawan Benfica ini memang peluang besar di Liverpool dengan strategi pressingnya. Benfica memang bagus di grup yang lawan yang Munchen, Barcelona bisa lolos, ya, walaupun memang Barcelona lagi menurun ya. Dan akhirnya yang lolos Benfica. Cuma di undian kali ini memang banyak yang pegang Liverpool, apalagi Liverpool sekarang trio trisulanya Jota terus Mane, dukung Salah lagi bagus-bagusnya, belum lagi Luis Diaz. Nah, ini yang membuat Liverpool diunggulkan. Benfica sendiri sebenarnya mainnya tidak terlalu sebagus Liverpool untuk segi pressingnya, masih banyak kelemahan. Lawan terakhir di quarter final di 16 besar itu hampir-hampir aja tereliminasi. Tapi memang keberuntungan Benfica bisa masuk ke 8 besar. Memang gak beruntung saja ketemu Liverpool. Peluangnya sih menang Liverpool, Mr. Ansori. Dari segi game pressingnya memang itu yang diunggulkan. Dengan kecepatan dan game pressingnya bisa membuat lini belakang Benfica kewalahan. Kelemahan Benfica itu pressing cepat itu. Mr. Ansori. Ya, kalau mungkin kita lihat kan Benfica ini kayaknya underdog ya, bahkan waktu lawan Ajax aja karena di leg 1 kan sempat. Tapi kita lihat leg 2 mainnya nggak itu ya, maksudnya sangat bagus. Saya sempat lihat juga leg kedua itu, dan memang efektif gitu, serangannya efektif meskipun permainannya seperti kayak Real Madrid kan, agak counter gitu. Meskipun ketinggalan, ya, tapi ya dia bertahan dan counter attack-nya ampuh semuanya. Menurut Mr. Chandra, dari Benfica ini gimana melihat perkembangan permainan dari Benfica? Karena kan kalau kita lihat dari klasemen di Liga Portugal, Benfica ini peringkat 3 dan kayaknya udah lepas dari perburuan juara ya Benfica. Sama Porto aja ya. Jaraknya lumayan jauh ya. Porto di sini 73 poin, Benfica peringkat 3 61. Iya. 12 poin. Sebelum ya pasti yang diunggulkan pasti kan banyak orang bilang bahwa Liverpool ya pasti itu ya, entah itu 90%, 10% apa 80%, 20%. Cuman Liverpool nggak boleh terlena karena memang jadwal padat, pasti ada rotasi lah nanti. Entah itu leg pertama apa leg kedua ya. Biasanya dirotasi sama Klopp. Nah, memang Benfica ini secara permainan hanya ngandelin counter saja. Kemarin terakhir ngelawan Ajax hanya mampu membuat 4 tendangan dan 1 ke arah gawang, tapi efektif. 1 gol. Heading kalau nggak salah kemarin golnya Darwin ya. Iya. Darwin Nunes ya. Iya, itu andalannya itu. Cuman kan ya tahu sendirilah kelasnya Ajax aja sama Liverpool yang secara permainan kemarin Ajax lebih bagus. Itu Liverpool bisa menang kan.
lagi ngelawan Benfica gitu. Di sisi lain ini nanti Luis Diaz yang tidak lama kemarin yang sering ngadepin Benfica pasti akan jadi andalan nanti untuk karena sudah hafal betul lama di Liga Portugal kan. Biasanya momoknya Benfica juga kan Luis Diaz itu. Betul. Ketika di Porto. Nah, ya secara ini saya unggulkan ya pasti Liverpool, cuman Liverpool juga nggak boleh terlena karena jadwal padat, pasti nanti ada rotasi. Siapa tahu kepleset juga kan, kurang ini juga kan karena jadwalnya merayap kayak gitu. Iya. Pasti nah perlapisnya kan ada yang imbang ada yang enggak Liverpool. Cuman ya pasti akan kayak lawan Inter kemarin. Kalau leg kedua biasanya Liverpool nanti apa leg pertamanya udah menang, ini pasti instruksinya agak menurun. Kemarin kan itu memang sengaja seperti itu Liverpool sama Inter. Jadi instruksinya itu disuruh agak ngerem mainnya. Jadi nggak se-Spartan pressingnya itu, makanya Inter agak longgar. Di sisi lain Inter juga main bagus ya menurut saya. Iya. Itu sih kalau kembali ke ini tadi pasti Liverpool yang jadi kalau kita entah lihat itu juga nanti leg kedua itu kalah atau imbang. Ya, intinya biasanya leg pertama ya Liverpool agak habis-habisan ngegas. ya. Ya karena ini dulu. jadi itu biasanya nanti strategi buat jaga-jaga leg kedua bisa rotasi. Agak nyantai. Ya, kalau kita lihat memang Liverpool lawan Inter di leg pertama sebenarnya banyak yang bilang Liverpool itu kan golnya beruntung semua gitu. Ya, padahal bukan beruntung. Maksudnya memang seru waktu leg pertama itu Liverpool lawan Inter jual beli serangan ya, cuma yang Inter yang kurang efektif. Nah, iya, biasanya banyak yang bilang gol corner itu kadang gol beruntung. Saya nggak nyebut siapa-siapa ya, mungkin ini musuhnya Novel nih. Gol corner, gol beruntung, gol deflektif, gol beruntung. Semua itu kan berawal dari skema. Dapat corner dari apa kalau nggak dari nyerang? Ya. Kan gitu. Masa ya kiper nendang ke corner seperti Karius dulu. Nendang ke gol jatuh dari langit. Melenceng ke sisi gawang sampai dapetin corner lawan itu, dapetin corner sendiri. Kan nggak kayak gitu. Awalnya kan nyerang dulu dapat corner. Ya. Kan gitu kan. Tetap skema Tapi pastinya bilangnya ya. Cuman memang leg pertama ya agak buruk. Maksudnya Inter juga bagus pressing babak kedua. Intinya Inter kemarin sudah menurut saya udah all out lah. Cuman ya kalah ya itu tadi lah yang baru hidup. Ini kan baru lolos ya berapa musim kan fase grup. Iya. Inter kan nggak lolos. Grup Kemarin bahkan baru lolos itu. Musim kemarin aja nggak lolos sama sekali ya ke Eropa. Makanya saya agak kurang ini meskipun bukan fans Milan tapi agak kurang setuju dengan fans Inter lah yang bilang Milan itu masa malu-maluin lah, mereka 2 tahun aja di ini nggak lolos 16 besar kayaknya. Nah, Milan yang baru join dibilang katanya masa juru kunci lah baru musim pertama comeback setelah sekian lama. Makanya itu saya kurang setuju juga biasanya. Ya biar aja lah kalau kita lihat memang permainan Inter itu kayaknya di paruh kedua ini Inter habis bensin ya kayaknya. Jadi terlalu ngandelin itu Brozovic aja yang diandelin dari Inter itu. Saya sempat lihat permainan Inter bagus. Kalau ada Brozovic, kalau nggak ada Brozovic udah kayak ya main ngasal aja yang nanti ujung-ujungnya masukin Sanchez. Apalagi lini depannya nggak begitu bagus, nggak ada Lukaku. Main bagus pada kakak. Ya itu kalau kita lihat dari peluang di Champions League ya. Bayern Munchen ketemu Villarreal. Villarreal ini termasuk underdog juga. Bayern Munchen secara permainan kayak nggak bisa ditebak. Kadang bagus banget sampai ngebantai. Kadang kalau jelek juga pernah dibantai kayak melawan Munchen Gladbach. Ya, Nagelsmann belum bisa seperti Flick sih menurut saya. Kadang ya memang bagus banget sampai bantai-bantai, tapi kemarin pernah sama tim apa promosi. Ya, Munchen Gladbach pernah dibantai 5 apa 4-0. Lah iya, itulah Iya. Munchen. Beda kayak dulu kan apa stabil gitu kan. Ya, pas jadi perbedaan Nagelsmann dan bagus. Gimana ini kalau Villarreal sama Munchen ini? Kalau Villarreal ini agak ulet sih menurut saya sih, bertahan sama ngandelin counter karena Uni ya enggak sekali aja sih bermain di Eropa ini kan udah berapa kali dan dia juga selain di Champions League
spesialis yang dapetin Sevilla banyak piala Europa League kan Une kan. Iya. Kayak gitu. Unai Cuman di Emery. Arsenal aja nggak tahu semua pelatih ya masuk Arsenal kok. Padahal Une Sevilla bagus tapi habis itu nah sekarang Mungkin di memang Villarreal bagus lagi. spesialis ya. Une ini Hah? kayaknya cocoknya sama tim Spanyol dan dia cocoknya nanganin klub-klub tengah lah kayak Villarreal, Sevilla. Karena sempat Saya kemarin nanganin siapa PSG. nyangka Juve ya bisa dibantai kayak gitu tapi ya Juve bukanlah Inter kan kayak gitu kan. Bukanlah Munchen maksudnya. Iya. Ya Juve kan bukan Munchen. Jadi ya kalau ini saya sedikit unggulkan Bayern sih. Jadi nanti semifinal kalau Liverpool lolos juga seru kayak gitu. Itu kalau semifinal ideal. Itu yang saya harapin sih ketemu Munchen nggak apa-apa kalau Liverpool lolos, Munchen lolos. Kan mereka pasti ketemu nanti. Ya, betul. Mm-mm. Ya, Jadi gimana? agak seru ditonton. Itu tadi ya, kalau kita lihat pembahasan Atletico lawan Manchester City, saya juga nggak bisa nebak karena Pep lawan Simeone juga sering banget ketemu di La Liga dulu ya. Dan mungkin sama-sama punya peluang. Atletico juga mainnya lumayan efektif. Tapi kita lihat aja nanti pas pertandingan. Itu tadi beberapa review ya, karena nanti masih ada di bulan April pas Ramadan kita bisa nonton bareng. Mungkin kita bisa preview lagi sebelum pertandingan, melihat perkembangan terkini tim di Champions League sebelum mereka bertanding kan, karena sekarang masih jeda internasional.